Apa hukum bermain game online bertema peperangan, di mana tokoh-tokohnya bertarung menggunakan ilmu magis? Tapi ada dua unsur dalam game ini, yakni kekerasan dan sihir. Jangan main, jemaah. Itu sudah tahu. Jamaah, banyak anak-anak kita itu korban orang tuanya. Korban orang tua. Kemarin ada seorang ibu-ibu yang curhat sama anak satu keluarga dia. Ustaz, anak punya anak ini candu game, Ustaz. Candu game. Padahal main gamenya cuma Sabtu sama Ahad dikasih. Tapi kalau sudah pegang game, Ustaz, dari pagi sampai sore dia pegang game. Ketika kita larang, kemarin kita ambil, Ustaz, HP-nya, Ustaz, dia masuk kamar mandi, dia menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena anak-anak yang main game ini tidak hidup di alam nyata. Dia hidup di alam yang berbeda, jemaah. Dia merasa senang mendapatkan sesuatu. Dapat apa? Kok dibohongin? Main game, oh dapat mobil, kata dia. Mana mobilnya? Maafri, gak ada mobilnya. Dia hidup di alam yang kesian mereka itu, jemaah. Maka jangan sampai orang tua mengorbankan anaknya. Kenapa? Orang tua mau duduk santai, ada tamunya, anaknya ngeriuin dia, apa? Nah, fadl, kasih HP. Fadl, kau ke sana. Anak kalau sudah kasih HP, masya Allah, nggak akan ganggu orang tuanya. Dia khusyuk di sana. Dipanggil sama orang tuanya. Hati-hati, jangan, jemaah. Kau tahu pemilik Microsoft, Bill Gates, orang kafir, yang punya harta, jangan ditanya. Dia termasuk orang terkaya di dunia. Anaknya sampai umur 14 tahun nggak dikasih HP. Kita bayi baru lahir, kasih HP di sebelahnya. Fadol nak, ibunya maaf. Apalagi main game kayak gini, hati-hati jangan. Tinggalkan game. Dan memang orang tua harus kreatif. Anak-anak tuh perlu dikasih mainan di rumah, mainan yang kreatif. Seperti apa contohnya? Ada yang namanya muka'abad. Muka'abad itu yang bongkar pasang. Bikin rumah-rumahan, bikin apa. Itu bagus buat mereka. Kenapa? Mereka tidak akan bosan. Karena mainannya tiap hari berubah. Sekarang jadi rumah, besok main lagi jadi mobil. Besok main lagi jadi apa, macam-macam tuh anak. Dan kalau bisa kau duduk main sama anakmu. Ustaz, sudah jenggotan main sama anak? Iya. Duduk. Supaya anak itu tahu kalau bapaknya ada di rumah. Ada bapak-bapak yang na'udzubillah. Wanita-wanita mengadukan suaminya, mengatakan, ini di Saudi. Mereka bertanya kepada para masyayikh, ya syekh, zauji hadirun ghaib. Istri suamiku hadir tapi ghaib. Hadir di rumah, jasadnya doang. Tapi dia ada di alam yang lainnya. Pegang HP aja. Lihat anaknya main, terus pegang HP. Jangan, kesian anak-anak kita. Kalau kau butuh fadl, tapi jangan sampai kau main game. Ada orang tua yang punya anak masih main game. Anak pernah naik pesawat dengan orang sepuh di sebelah anak. Anak fudul ya. Ngelihat orang itu serius banget sama HP-nya, ngapain ya? Ana lihat main game dia mah. Sudah bapak-bapak masih main game. Allah yahfad min kulli syarr. Bagaimana caranya agar kita bisa menasehatin atau mengajak seorang teman berhijrah? Sementara teman kita ini kecanduan game. Ya jemaah, ini termasuk penyakit, wallahi sahihnya. Dan kita yang selamat dari game bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Ana alhamdulillah gak suka game dari kecil. Tapi ana punya sepupu cinta sama game dari kecil. Kita punya Allah. Jadi memang ada orang yang seperti itu. Kita yang dikasih rahmat sama Allah gak cinta sama game, bersyukur. Sekarang berpikir bagaimana mengobatin orang yang cinta sama game. Jangan meremehkan orang itu. Ada orang main game terus istighfar jemaah. Ya Allah, aku kepingin berhenti main game, ya Allah, astagfirullah. Main lagi. Tapi antum melihat orang main game, Allah, waktunya tidak bermanfaat. Lihat kayak aku nih, sholat
Antum bisa jadi nggak diterima tuh amalannya gara-gara kesombongan antum. Jangan diremehkan tuh orang. Antum ajak dengan cara yang baik. Orang main game itu karena salah satu penyebabnya tadi udah candu, yang kedua nggak ada kerjaan lain. Ada sekarang game yang namanya spinner. Apa? Yang Ana lihat orang main, Ana ngomong, "Syuf, apa faedahnya?" Menghilangkan stres. Jadi kalau mau tahu orang stres, lihat orang yang pegang spinner. Iya betul, karena dia katanya spinner ini untuk menghilangkan stres. Kalau spinnernya ditaruh di kantong, dia nggak stres sudah. Alhamdulillah. Fadl duduk sama kita. Kalau masih stres jangan di sini. Karena itu katanya untuk menghilangkan stres. Wallahu a'lam. Anak punya anak mau beli spinner, beli spinner, Nah, apa manfaatnya? Katanya, yuk kita lihat YouTube. Manfaat spinner. Anak ngomong, nah ini yang bilang manfaat spinner ini, yang jualan spinner. Jadi spinner ini untuk melancarkan darah. Gimana melancarkan darah? Yang goyang itu. Kalau tangannya yang goyang, itu dikatakan memang orang kalau lagi punya pikiran, dia goyangkan tangannya, dia goyangkan pena, goyangkan kakinya. Itu memang melancarkan darah karena badannya digerakkan. Tapi kalau spinner yang goyang apanya? Spinnernya yang goyang. Yang sehat siapa? Spinnernya. Kan antum Ustaz. Oh dia maksa akhirnya. Ya ini termasuk game mungkin. Orang akhirnya kecanduan. Ada yang kecanduan spinner, ada yang kecanduan game macam-macam. Bagaimana ngobatinnya? Ya dikasih aktivitas. Apa saja aktivitas yang bermanfaat? Diajak main. Karena permainan yang nyata sekarang sudah sedikit. Dulu waktu anak SD, Masya Allah. Waktu yang seumur anak lah, waktu SD itu ada mainan yang patik lele apa? Patik lele ya. Masya Allah. Itu orang jadi pinter dan sehat. Ada permainan yang namanya benteng. Nah, yang kejar-kejaran. Itu anak-anak ya pulang ada yang punggungnya memar, tapi sehat dia. Sampai rumah tidur. Kalau main game sampai rumah nggak bisa tidur karena dia nggak capek. Tapi kalau olahraga yang dulu itu membuat energi ini keluar. Makanya sekarang nih kita perlu menghidupkan kembali. Menghidupkan apa? Ya permainan-permainan kuno itu untuk mengalahkan permainan yang ada. Karena Anda lihat Masya Allah, game-game itu ada game part 1, part 2, Masya Allah. Yang kadangkala orang sudah tua, sudah putih, jenggotnya di pesawat Anda lihat main game yang apa? Yang bundar-bundar bola-bola itu, ketawa sendiri Anda lihat, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Anda nggak suka itu. Dan bersyukur antum jangan meremehkan orang itu, mudah-mudahan dia bertobat sama Allah SWT. Tolong diadakan permainan yang real. Banyak permainan real itu yang insya Allah tidak membuat orang sakit seperti main game. Diadakan tadi main petak umpet. Orang tua, Ustaz, anak udah tua masa main petak umpet sama anaknya? Nggak apa-apa. Main di rumah sama ibunya juga main badminton di rumahnya, main apalah. Yang anak-anak itu seneng main mobil-mobilan, balapan mobil sama anak-anaknya tuh. Itu lebih nyata jamaah. Karena Anda lihat sekarang ini banyak permainan yang membuat anak itu sehat, anak itu cerdas, hilang. Dulu tuh ada permainan namanya, kalau di Jawa tuh patilil. Apa tuh? Jadi mukul kayu, dipukul tuh, lari. Sehat-sehat anak tuh. Masya Allah. Sekarang lemas-lemas. Suruh nolongin orang tuanya, aduh capek. Karena yang sehat cuma jempolnya doang. Tolonglah ibu-ibu, dicarikan permainan dia, belikan mainan yang memang. Anak sampai sekarang melihat permainan yang bagus buat anak-anak itu tadi blok-blok gitu ya. Apa? Lego tuh baru. Dulu bukan Lego yang gede-gede tuh jamaah. Bikin rumah nanti jatuh, rusak ya. Biasa tuh anak-anak seneng seperti itu.
Termasuk permainan yang tidak membosankan. Jangan main monopoli. Ngajarin anak duniawi. Fulus. Batu main monopoli itu ngajarin anak. Wah. Padahal sebenarnya main monopoli itu ngajarin kita ke akhirat kalau kita benerin. Kenapa? Nah, dunia ini kayak monopoli. Kau merasa punya hotel, kau merasa punya ini, padahal setelah itu hilang semua. Di dunia kita seperti itu. Orang anak punya hotel di sana, punya hotel di sana. Inti bawa nggak ada. Orang selesai main monopoli, selesai ditutup. Duitnya mau dipakai nggak dipakai. Dibuang. Jadi, tapi jangan main monopoli. Itu ngajarin duniawi. Nah, nggak boleh itu. Gimana? Ada dadunya juga. Kalau teman-teman masih ada yang gamers di sini yang suka game segala, anggaplah itu masa lalu. Sekarang saatnya hijrah, gitu. Saatnya hijrah, banyak buang waktu, teman-teman sekalian. Kita tidak bisa mengatakan mutlak haram, tapi waktunya tersita. Serialnya diikuti, khayalan-khayalan. Orang yang bermain juga jelas-jelas itu buang waktu dan masuk ke alam-alam yang tidak masuk di akal kadang-kadang, gitu kan? Gak masuk di akal. Atau mungkin dalam penghinaan agama tapi dia tidak sadar. Maka coba teman-teman renungi. Saran saya, game ini ditinggalkan. Saran saya, gitu. Karena memang dia banyak sekali membuang waktu. Nanti kita penasaran, kita ikutin lagi, tidak selesai-selesai. Artinya dalam menutup satu episode game itu sudah cukup untuk membaca berapa lembar Al-Quran, membaca lembar kisah para sahabat ilmu bermanfaat. Coba renungi saja. Mungkin berat orang awalnya menerima, tapi coba direnungi. Insya Allah mudah-mudahan setelah dijalankan, coba pelan-pelan ditinggalkan, insya Allah akan baik itu. Karena saya beberapa kali nasihatin beberapa orang ikhwah yang memang dia juga pembuat game itu. Lama-lama alhamdulillah dia pikirkan iya ya, coba saya tinggalkan pelan-pelan. Dan alhamdulillah ada manfaatnya. Nah, jadi lebih baik diisi dengan hal yang lebih bermanfaat.